Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi, walaupun tidak secara langsung, dengan secara daring. Patutlah kita bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran bersama, dan suatu keindahan apabila kita bisa dan kita mampu untuk melakukan aktivitas yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Tuhan kita, semoga pada hari ini kegiatan yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Selesai. Pada hari ini pembelajaran yang akan kita lakukan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau yang biasa disingkat yaitu PPKN. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran yang kedua. Bisa kalian lihat, itu adalah Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-5. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini yang akan kita amalkan pada kegiatan sehari-hari. Marilah kita berdiskusi bersama kelompokmu, diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Karena kita belajar daring, tidak perlu membuat kelompok, bisa berdiskusi dengan orang tua atau keluarga yang ada di rumah. 1, tentang ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila tersebut? Nah, untuk yang sila pertama, pastilah ketuhanan yang Maha Esa itu terkait dengan iman kita kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini, karena kita Muslim, itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita berhubungan dengan sesama makhluk hidup, tentang keadilan dan adab. Selanjutnya, nah ini, tahukah kamu nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut: takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yang kedua atau selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Nah, kita bahas satu persatu bahwa untuk nilai yang terkandung dalam sila pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Jika Islam, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika non-Muslim, itu percaya dan takwa terhadap Tuhannya masing-masing, mulai dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Terus yang kedua itu toleransi terhadap umat beragama lain atau orang yang mempunyai perbedaan keyakinan. Misalnya kita Muslim,
dan ada teman kita yang beragama selain muslim, kita harusnya toleransi, tidak membeda-bedakan teman dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah rukun. Jadi kita bersosialisasi kepada semua orang yang berbeda keyakinan itu juga harus rukun. Terus yang kedua atau sila yang kedua itu adalah persamaan derajat. Persamaan derajat di sini itu adalah semua makhluk semua orang ini sama, tidak dibeda-bedakan. Walaupun si A atau si B kaya, anaknya pejabat, anaknya siapa, itu tidak boleh kita membeda-bedakan, dan derajatnya pun sama di mata hukum. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia, di mana setiap orang mempunyai hak dan kita tidak boleh merebut ataupun mengambil hak dari orang lain tersebut. Yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Ini hampir mirip ya dengan rukun tadi. Yang keempat adalah perdamaian. Jadi kita tidaklah baik, tidaklah etis, tidaklah bagus jika kita melakukan kegiatan yang bisa melakukan atau merusak perdamaian atau kenyamanan pada lingkungan. Nah, tugasnya yang pertama adalah amati gambar berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 gambar. Bisa kalian simak dengan baik. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tugasnya adalah mendiskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Nah, jadi cukup kalian menuliskan di tabel ini perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, perilaku yang sesuai dengan sila ke-2, cukup ditulis di sini angkanya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Cukup ditulis angkanya saja. Yang sesuai dengan perilaku sila ke-1 yang gambar nomor berapa, perilaku yang sesuai dengan sila kedua nomor berapa ya. Saya ulang, yang ini tadi ya gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalian tulis di sini yang mana gambarnya, nomornya. Itu adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah ini. Yang tadi kalian bisa bekerja sama dengan orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Selanjutnya, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Cukup pilih 1 saja ya dari hasil pengelompokan kamu tadi. Lalu kamu jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Misalnya toleransi terhadap umat beragama lain. Jadi kamu jelaskan contohnya seperti ini. Tidak mengganggu teman yang sedang melakukan kegiatan ibadah walaupun berbeda keyakinan, atau mempersilahkan teman melakukan ibadahnya dan tidak mengganggu. Itu termasuk penerapannya. Yang selanjutnya, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari dengan yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila. Pilih 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Cukup 1 saja ya. Setelah kamu menyebutkan 3 contoh perilaku, kamu pilih 1 yang akan kamu terapkan, kamu jelaskan di sini ya. Ini contoh. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman
sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Nah, jangan lupa ada 2 tugasnya. Yang pertama ini cukup membuat tabel terus ditulis angka-angkanya tadi. Yang kedua tugasnya adalah menyebutkan 3 contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Terus pilih salah satu dijelaskan. Yang kemudian membuat 3 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila. Terus pilih satu, kamu jelaskan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa berguna bagi kita semua. Dan sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.